Wawasan Syekh Siti Jenar tentang Allah, Tauhid, dan Manunggaling Kawula Gusti. 1. Allah itu adalah keadaanku. Kenapa kawan-kawan pada memakai penghalang? Sesungguhnya aku inilah hak Allah pun tiada wujud dua. Nanti Allah sekarang Allah, tetap zahir batin Allah. Kenapa kawan-kawan masih memakai pelindung? Ucapan spiritual Syekh Siti Jenar tersebut diucapkan pada saat para wali menghendaki diskusi yang membahas masalah bicara. Ilmu tanpa tedeng. Aling. Diskusi para wali diadakan setelah Dewan Wali Songo mendengar bahwa Syekh Siti Jenar mulai mengajarkan ilmu ma'rifat dan hakikat. Sementara dalam tugas resmi yang diberikan oleh Dewan Wali Songo hanya diberi kewenangan mengajarkan syahadat dan tauhid. Sementara menurut Syekh Siti Jenar, justru inti paling mendasar tentang tauhid adalah manunggal, di mana seluruh ciptaan pasti akan kembali menyatu dengan yang menciptakan. Pada saat itu, Sunan Gunung Jati mengemukakan, adapun Allah itu adalah yang berwujud hak. Sunan Giri berpendapat, Allah itu adalah jauhnya tanpa batas, dekatnya tanpa rabaan. Sunan Bonang berkata, Allah itu tidak berwarna, tidak berupa, tidak berarah, tidak bertempat, tidak berbahasa, tidak bersuara, wajib adanya, dan mustahil tidak ada. Sunan Kalijogo menyatakan, oleh itu adalah seumpama memainkan wayang. Syekh Maghribi berkata, Allah itu meliputi segala sesuatu. Syekh Mojo Agung menyatakan, Allah itu bukan di sana atau di situ, tetapi ini. Syekh Bentong menyuarakan, Allah itu bukan di sana-sini. Ya inilah, setelah ungkapan Syekh Bentong inilah, tiba giliran Syekh Siti Jenar dan mengungkapkan konsep dasar teologinya di atas. Hanya saja, ungkapan Syekh Siti Jenar tersebut ditanggapi dengan keras oleh Sunan Kudus. Yang salah, menangkap makna ungkapan mistik tersebut. Jangan suka kebablasan bahasa menurut pendapat hamba. Adapun Allah itu tidak bersekutu dengan sesama. Mulai persidangan itulah hubungan Syekh Siti Jenar dengan para wali memanas. Sebab, Syekh Siti Jenar tetap teguh pada pendirian tauhid sejatinya. Sementara para dewan wali mengikuti mazhab resmi yang digariskan oleh kerajaan Demak, Sunni Syafi'i. Sampai masa persidangan penentuannya, Syekh Siti Jenar tetap menyuarakan dengan lantang teologi manunggalnya, bahwa utawi Allah iku nyataning sun kang sampurno kang tetep ing dalem dohir batin. Artinya, bahwa Allah itu nyatanya aku yang sempurna, yang tetap di dalam zahir dan batin. 2. Jika ada seorang manusia yang percaya kepada kesatuan lain selain dari Tuhan yang Maha Kuasa, ia akan kecewa karena ia tidak akan memperoleh apa yang ia inginkan. Menurut beberapa sumber, beberapa saat setelah Syekh Siti Jenar wafat, para wali mendengar suara yang berasal dari roh Syekh Siti Jenar yang berupa ungkapan mistik tersebut. Ungkapan mistik itu merupakan ungkapan terakhir dari sang sufi sebagai bukti bahwa sampai sesudah wafatnya, dia memperoleh apa yang diinginkannya dan menjadi bukti kebenaran ajarannya, yakni kehidupan sejati dalam kesatuan. Manunggaling Kawula Gusti. 3. Menurut Syekh Siti Jenar tidak usah kebanyakan teori semu. Sesungguhnya, ingsun inilah Allah. Nyata ingsun yang sejati bergelar Prabu Satmoto yang tidak ada lain kesejatiannya yang disebut sebangsa Allah. Maksud ungkapan tersebut adalah tidak usah kebanyakan bicara tentang teori ketuhanan. Sesungguhnya, ingsun atau aku sejati, inilah Allah, yaitu ingsun yang sejati, yang juga bergelar Prabu Satmoto atau Tuhan yang Maha Melihat, mengetahui segala-galanya, dan tidak boleh ada yang lain yang penyebutannya mengarah kepada Allah sebagai Tuhan. 4. Munggu sejatine, ono ning zat, kang sanyata iku muhung, ono anteping tekad kita. Tendain ora ono, opo-opo, ono ning kudu dadi sabarang sedia kita kang satuhu. Artinya sebenarnya, keberadaan zat yang nyata itu hanya berada pada mantapnya tekad kita. Tandanya tidak ada apa-apa. Akan tetapi, harus menjadi segala niat kita yang sungguh-sungguh. Menurut Syekh Siti Jenar, keberadaan zat hanya ada beserta kemantapan hati
dalam merengkuh Tuhan. Dalam diri tidak ada apa-apa kecuali menjadikan menunggal sebagai niat dan yang mewarnai segala hal yang berhubungan dengan asma, sifat, dan afal pribadi. Inilah di antara maksud utama ungkapan di atas. Jadi, pemahaman atas ungkapan itu harus tetap berada dalam lingkup kemanunggalan, dan kemanunggalan tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan perangkat syariat dan tarekat. Apalagi sekedar syariat lahiriah. Kemanunggalan akan berhasil seiring dengan tekad hati dan keseluruhan pribadi dalam merengkuh Allah. Sebagaimana roh Allah pada awalnya ditiupkan atas setiap pribadi manusia. 5. Menurut Syekh Siti Jenar, marilah kita berbicara dengan terus terang, aku ini Allah. Akulah yang sebenarnya disebut Prabu Satmoto. Tidak ada lain yang bernama Allah. Saya menyampaikan ilmu tertinggi yang membahas ketunggalan. Ini bukan badan, selamanya bukan. Karena badan tidak ada, yang kita bicarakan ialah ilmu sejati. Dan untuk semua orang kita bisa membuka tabir ini. 6. Menurut Syekh Siti Jenar, tidak usah banyak tingkah. Saya inilah Tuhan, dan betul-betul saya ini adalah Tuhan yang sebenarnya yang bergelar Prabu Satmoto. Ketahuilah bahwa tidak ada bangsa Tuhan yang lain selain saya. Saya ini mengajarkan ilmu untuk betul-betul dapat merasakan adanya kemanunggalan. Sedangkan bangkai itu selamanya kan tidak ada. Adapun yang dibicarakan sekarang ini adalah ilmu yang sejati yang dapat membuka tabir kehidupan. Dan lagi, semuanya sama. Sudah tidak ada tanda secara samar-samar bahwa benar-benar tidak ada perbedaan lagi. Jika ada perbedaan yang bagaimanapun, saya akan tetap mempertahankan tegaknya ilmu tersebut. 7. Menurut Syekh Siti Jenar, jika Anda yang menanyakan di mana rumah Tuhan, jawabnya tidaklah sulit. Allah berada pada zat yang tempatnya tidak jauh, yaitu bersemayam di dalam tubuh. Tetapi hanya orang yang terpilih yang bisa melihatnya, yaitu orang yang suci. Dinyatakan dalam sidang para wali yang dipimpin oleh Sunan Giri dan bertempat di kiri Kedaton. Penjelasan atau yang dimaksud Syekh Siti Jenar bahwa dirinya ini bukan badan. Menanggapi pernyataan Maulana Maghribi yang bertanya, akan tetapi yang kau tunjukkan itu hanya badan. Syekh Siti Jenar menyampaikan ajaran Ingsun yang dikemukakan secara radikal yang mengajarkan kesamaan tuntas antara sang pembicara dengan Allah. Ini sebagai efek dari berbagai pengalaman spiritualnya yang demikian tinggi, sehingga manunggaling Kawula Gusti juga meniscayakan adanya manunggalnya, kalam, sabda, dan firman. Adapun gelar Prabu Satmoto memiliki makna sama dengan Hyang Manen atau yang Maha Tahu. Gelar tersebut juga diberikan kepada para wali songo. Nampak bahwa Syekh Siti Jenar memiliki pendirian tegas bahwa ilmu spiritual harus diajarkan kepada semua orang. Karena justru dengan membuka tabir itulah orang akan mengetahui hakikat kehidupan dan rahasia hidupnya. 8. Syekh lemah abang namaku, Rasulullah ya aku, Muhammad ya aku, asma Allah itu sesungguhnya diriku, ya akulah yang menjadi Allah Ta'ala. Ungkapan mistik Syekh Siti Jenar tersebut menunjukkan bahwa dalam teologi manunggaling Kawula Gusti tidak hanya terjadi proses kefanaan antara hamba dan pencipta sebagaimana apa yang dialami oleh Abu Yazid al-Bustami dan Mansur al-Halai. Dalam kasus pengalaman mistik Syekh Siti Jenar, antara syahadat Rasul dan syahadat Tauhid ikut larut dalam kefanaan. Sehingga dalam pengalaman mistik manunggal ini, terjadi kemanunggalan diri, Rasul, dan Tuhan. Suatu titik puncak pengalaman spiritual yang sudah dialami oleh para ulama sufi sejak abad ke-9, yakni sejak fananya Abu Yazid al-Bustami, Junaid al-Baghdadi, Ana al-Haknya Mansur al-Halai, juga Ainul Qudat al-Hamadani, dan Syekh al-Ishraq Suhrawardi al-Maktul. Dan akhirnya menemukan titik kulminasinya pada teologi manunggaling Kawula Gusti Syekh Siti Jenar. 9. Sesungguhnya, lapal Allah itu kesaksian akan Allah yang tanpa rupa dan tidak tampak, membingungkan orang karena diragukan kebenarannya. Dia tidak mengetahui
akan diri pribadinya yang sejati, sehingga ia menjadi bingung. Sesungguhnya, nama Allah itu untuk menyebut wakilnya, diucapkan untuk menyatakan yang dipuja, dan menyatakan suatu janji. Nama itu ditumbuhkan menjadi kalimat yang diucapkan. Muhammad Rasulullah. Padahal, sifat kafir berwatak jisim, yang akan membusuk, hancur lebur bercampur tanah. Lain halnya jika kita sejiwa dengan zat yang maha luhur. Ia gagah berani, maha sakti dalam syarak, menjelajahi alam semesta. Dia itu pangeran saya, yang menguasai dan memerintah saya, yang bersifat wahdaniyah, artinya menyatukan diri dengan ciptaannya. Ia dapat abadi mengembara melebihi peluru atau anak sumpit. Bukan budi, bukan nyowo, bukan hidup tanpa asal dari manapun, bukan pula kehendak tanpa tujuan. Dia itu yang bersatu padu menjadi wujud saya. Tiada susah payah, kodrat dan kehendaknya. Pergi kemana saja, tiada haus, tiada lelah, tanpa penderitaan, dan tiada lapar. Kekuasannya dan kemampuannya tiada kenal rintangan. Sehingga pikiran keras dari keinginan luluh tiada berdaya. Maka timbullah dari jiwa raga saya kearifan dan kebijaksanaan, tanpa saya ketahui keluar dan masuknya, tahu-tahu saya menjumpai, ia sudah ada di sana. Pernyataan di atas adalah tafsir sederhana dari Sasahidan yang menjadi intisari ajaran Syekh Siti Jenar dan landasan mistik teologi kemanunggalan. Kalimat syahadat yang hanya diucapkan dengan lisan dan hanya dihiasi dengan perangkat kerja fisik atau pelaksanaan fikih Islam dengan tanpa aplikasi spiritual, hakikatnya adalah kebohongan. Pelaksanaan aspek fisik keagamaan yang tidak disertai dengan implikasi kemanunggalan roh. Sebenarnya, jiwa orang itu mencuri, yakni mencuri dari perhatiannya kepada aspek Allah dalam diri. Itulah sebenar-benarnya munafik dalam tinjauan batin dan fasik dalam kacamata lahir. Sebab manusia sebagai khalifahnya adalah cermin ilahiyah yang harus nampak kepada seluruh alam. Sebagai alatnya adalah kemanunggalan wujudiyah. Sebagaimana terdapat dalam Sasahidan, terdapat kesatu paduan antara Allah, Rasul, dan manusia. Dan masing-masing bukanlah sesuatu yang asing. 10. Rahasia kesadaran kesejatian kehidupan. Ya ingsun ini, kesejatian hidup. Engkau sejatinya Allah. Ya ingsun sejatinya Allah. Yakni wujud atau yang berbentuk itu sejatinya Allah. Sir atau rahasia itu Rasulullah. Lisan atau pangucap itu Allah. Jasad Allah badan putih tanpa darah. Sir Allah, Rasul Allah, rahasia kesejatian Allah. Ya ingsun atau aku ini sejatinya Allah. Substansi dari ungkapan spiritual tersebut adalah bahwa kesejatian hidup, rahasia kehidupan, hanya ada pada pengalaman kemanunggalan antara Kawula Gusti dan dalam tataran atau ukuran orang awam. Hal itu bisa diraih dengan memperhatikan uraian dan wejangan Syekh Siti Jenar tentang sholat tarek 5 waktu.